Tantangan terbesarnya itu kalau kadang-kadang namanya tadinya cuma di dalam ya Mbak ya, di Iya. dalam. Jadi tuh barangnya memang jadi lama gitu kan. Terus Iya. deh gitu kadang-kadang Karena juga belum banyak orang yang belum tahu banyak ya. orang tahu. Tapi Oke. alhamdulillah setelah dibuka ada rolling door-nya, Oke. baru orang banyak tahu. Ya, karena dari mulut ke mulut juga Iya, tuh. dari Ibu-ibu mulut ke kan mulut. biasanya kalau Iya. sekolah, belanja di sana gitu. Ada selling point-nya juga Mbak. Ada sering Di rumah itu kita punya, kalau udah mulai-mulai sepi, kita promoin aja lah gitu kan. Iya. Promo kan salah satu yang bikin orang menarik ya. Betul. Gitu. Ya paling nggak kalau seumpamanya emang itu lagi sepi banget ya udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting balik modal aja. Yang gitu penting kan. balik modal Iya. aja. Kalau kita lihat kan Frozen ini kan lama gitu ya. Iya. Expired pun ada yang 1 tahun. Betul. Seperti itu ya. Iya. Jadi kan kalau nggak usah takut mencoba, karena apa? Kalau seumpamanya tidak jalan pun, semua juga berawal bukan langsung besar. Semua berawal dari kecil, Iya. ya kan? Setuju. Dari kecil itu, yang penting kita bisa mengembangkan. Yes. Kalau saya dulu berpikir begini, dari kecil kalau bisa berkembang, alhamdulillah. Kalau nggak bisa berkembang, jeleknya saya akan. Sobat Cuan semua, kembali lagi di PDKT, Podcast Daging Kimbo Trending, tempat yang selalu punya cerita seru dan inspiratif buat Sobat Cuan semuanya. Di episode kali ini saya akan berbincang-bincang atau ngobrol santai ya dengan salah satu owner toko Ilham Frozen yang berada di kawasan Kebonjeruk. Halo, selamat siang Ibu. Ya, boleh perkenalkan diri dulu? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hayati. Saya selaku owner daripada Ilham Frozen. Kami di sini toko baru 1 bulan ya. Tapi ya, cuman kalau di rumah ada toko juga. Ada toko juga. Iya. Jadi di rumah ada, di Di sini sini ada juga ya, ada, Bu ya. Oke, sudah berapa lama berdiri kalau untuk di rumahnya Bu, dan melayani pelanggan lewat online atau Kalau offline di aja? rumah itu sudah hampir 3 tahun. Di rumah sampai Cuman dengan karena 3 di tahun. depan rumah itu kan ada sekolah. Oke. Jadi di situ mungkin nilai plusnya seperti itu. Sekolah apa Bu? Sekolah SD sama sekolah MI. SD. Ya. Jadi ibu-ibu yang lagi nunggu atau jemput Ya. anaknya ya bisa mampir ke toko Bisa Ibu mampir belanja. ke toko. Bisa aja nih, udah kepikiran ke sana ya. Iya. Oke, nah bagaimana sih Bu idenya untuk membuka bisnis Frozen ini? Sebenarnya sih awalnya itu idenya itu ide karena sering makan ya. Ide karena sering makan. Sering makan Oke. Frozen. Iya. Terus waktu itu kebetulan iseng. Mm-mm. Jadi dulu tuh belum ada di rumah tuh buka, tapi masih di dalam rumah gitu. Jadi iya. bukan dibuka seperti orang seperti toko Jualan begini biasa gitu. ya. Jadi dari rumah. Iya. Jadi orang kalau yang mau belanja itu mereka tuh biasanya mencet bel atau nggak ketok-ketok pintu gitu Iya. kan. Tapi lama-lama kok bagus gitu ya usaha Frozen, apalagi ada di depan rumah saya itu ada sekolahan SD, dan agak berapa meter kemudian itu ada MI. Jadi Oh, ada mungkin bagasi itu ya juga. nilai plusnya. Jadi akhirnya memberanikan diri untuk dibuka gitu, buka Oke. depan udah pakai rolling Padahal aja. awalnya iseng Iya, aja ya iseng, Bu ya. Nah, alasan terbesarnya Ibu nih memilih bisnis Frozen ini kenapa? Karena kalau saya pikir kalau bisnis Frozen itu kan dia barang tidak basi dan banyak dicari oleh ibu-ibu ya, Iya, terutama betul. untuk anak-anak sekolah Iya, gitu kan. lebih Kan praktis ya. praktis. Sebab dulu pun saya seperti itu gitu. Oke. Menyiapkan makanan untuk anak-anak sekolah kan kadang-kadang karena saya kerja juga, jadi kan waktunya kan sempit gitu kan. Betul. Makanya akhirnya saya beli Frozen gitu kan. Produk-produk Frozen. Produk Frozen. ya. Nah, di situ saya pikir
kayak bagus juga nih usaha ini gitu, seperti itu Mbak. Selain mengkonsumsi, Ibu juga Iya. berpikir pengen bisnis ini Iya. karena memang kebanyakan rata-rata sekarang keluarga suami istri bekerja semua Iya, ya Bu ya, iya. gitu. Jadi pengen yang praktis-praktis Iya, aja. betul. Nah, di awal perjalanannya nih, tantangan terbesar apa nih yang apa Ibu rasakan? Di awal perjalanan sih tantangan terbesarnya itu kalau kadang-kadang namanya tadinya cuma di dalam ya Mbak ya, di Iya. dalam. Jadi tuh barangnya memang jadi lama gitu kan. Iya. Terus kayak gitu kadang-kadang juga Karena belum banyak orang yang belum tahu banyak ya. orang tahu. Tapi Oke. alhamdulillah setelah dibuka ada rolling door-nya, Oke. baru orang banyak tahu. Ya, karena dari mulut ke mulut juga Iya, tuh. dari Ibu-ibu mulut kan ke mulut. biasanya kalau Iya. sekolah, belanja di sana gitu. Ada selling point-nya juga Mbak. Ada sering Di rumah main itu gitu kita ya. punya mesin untuk, karena kan DKI ya kita. Iya, DKI itu kan kebanyakan kan siswanya itu punya kartu KJP. Jakarta Pintar Iya. gitu. Selling point-nya sih mungkin seperti itu di situ. Jadi makin ramai Iya, ya jadi rumahnya makin ramai, belanja ya. alhamdulillah, iya. Oke, nah Bu, sejak toko ini berdiri ya, perubahan dan perkembangan apa yang Ibu rasakan? Ya karena ini segmentasinya pasar ya Mbak ya. Iya. Kalau pasar itu kan pasti kan berkumpulnya orang ya. Betul, gitu kan. betul. Berkumpulnya orang Iya. untuk melakukan transaksi jual beli. Iya. Ya mungkin karena itu juga di sini jadi agak rame gitu ya. Iya. Jadi dibanding dengan di rumah yang mungkin kalau di rumah kan konsumennya kan hanya itu lagi, Iya, itu lagi gitu kan. betul. Kalau di sini kan enggak, karena ini tempat jual beli di pasar. Iya, makin luas Iya, ya Bu makin ya. luas Saya lihat segmennya. juga kalau pagi hari di sini ramai sekali iya. gitu ya. Nah, sehari-hari biasanya melayani para pelanggannya dari mana aja nih Bu? Ya mungkin dari sekitaran sini kan, ini kan Mm-mm. karena di sini kan saya dari tahun 82 ya Mbak ya. Oh, Ibu tinggal dari tahun Tinggal di sini dari tahun 82 82. dan kebetulan Bapak juga ada punya toko di sini. Bapak punya toko Ya, juga. sekarang sudah diteruskan oleh adik saya. Jadi Bisnisnya apa Bu kalau boleh tahu toko tokonya? kelontong. Oh, toko kelontong. Iya. Wah, lumayan juga tuh, banyak peminatnya Toko juga Bu. kelontong, iya. Jadi kan ini kan areanya kan panjang ya Mbak ya, Iya. sampai ke sana ke Binus gitu kan, Mm-mm. sampai ke seberang ke Kodam. Jadi pasar tuh mungkin yang agak lengkap tuh di sini gitu. Di sebelah sana juga ada pasar, tapi di sana pasarnya cuman sempit gitu. Pasarnya agak Ya, agak sempit sempit. ya. Kalau di sini saya lihat ramai Ramai, banget nih iya. Bu. Lengkap soalnya ya. Terus di depan juga ada tukang soto. Iya, ada tukang soto, ada tukang Banyak makanan. tukang makan mobilan. Iya. Ya oke. Nah, kalau momen unik atau pengalaman yang paling berkesan nih selama Ibu merintis bisnis ini apa? Pengalaman yang paling berkesan itu selama belum laku saya makanin. Kalau tokonya agak sepi, dimakan sendiri ya, aja. dikonsumsi sendiri buat keluarga ya. Sendiri aja. Jadi itu Oke. ya awalnya ya seperti itu gitu. Udah deh makanin aja deh gitu kan, daripada nanti expired gitu kan. Ya tapi kok lama-lama kalau kita makanin terus mana untung. Betul. Ya, dari bisnis di rumah sampai dengan sekarang punya Iya. toko juga. Jadi dua-duanya masih berjalan masih ya Bu berjalan. ya. Nah, sebaliknya nih, pernahkah menghadapi momen sulit ini Bu? Yang tadi kan Ibu cerita di pas lagi sepi dimakanin sendiri. Selain itu apa nih actionnya Bu? Maksudnya actionnya gimana? Jadi kalau misalkan pada saat kondisi toko lagi sepi, baik di rumah maupun yang di toko ini gitu. Nah, tadi selain dikonsumsi sendiri, biasanya Ibu melakukan apa? Post di WhatsApp kah? Atau saya kasih memang promo-promo ada kah? posting di gitu? WhatsApp gitu. Terus udah gitu biasanya saya tuh kalau udah mulai sepi kita promoin aja lah gitu kan. Iya. Promo kan salah satu yang bikin orang menarik ya. Betul. Gitu. Ya paling nggak kalau seumpamanya emang itu lagi sepi banget ya udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting balik modal aja. Yang gitu penting kan. balik modal Iya. aja. Daripada Sambil itu. mengenalkan produk-produk Iya. juga ya Bu ya ke customer ya. Nah, saat ini berapa nih Bu berapa orang yang membantu untuk operasionalnya? Kalau operasional sih di sini ada 1, 2 di toko ini atau Oh, di toko ini? Di toko dan di Iya. rumah. enggak. Kalau di rumah 2. Di rumah 2, kalau di sini ada 3 orang ya. Karena Ibu juga masih bekerja ya, masih aktif bekerja. Luar biasa nih. Banyak banyak tabungannya kanan Banyak kiri. kegiatan, banyak tabungan lah. Oke, apa Ibu ada punya rencana mau buka cabang baru gitu? Untuk saat ini sih belum ya, karena kan ini kan baru 1 bulan juga gitu kan. Oke. Kalau seumpamanya memang
nanti memang ini di sini berjalan bagus gitu ya, emang sih ada rencana juga untuk buka lagi, karena kan niat saya itu anak-anak saya harus kasih usaha gitu. Oh, Jadi ada bisnis yang di sana masing-masing ya. itu awal untuk anak yang kedua, Oke. di sini untuk anak yang pertama, Ya. terus nanti untuk dia gitu. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan saya mau mereka- diangkat anak juga boleh Bu? mudah-mudahan mereka itu bisa, ya kalaupun mereka kerja, tapi kalau Iya. seumpamanya memang nggak ada kerjaan itu tidak memadai untuk mereka, kan mereka bisa bisnis seperti itu. Setuju Bu. Iya. Nah, bagaimana sih cara Ibu mengatur stok dan memastikan produk yang ready di toko? Biasanya kita punya yang namanya mesin kasir gitu ya. Oke. Jadi kan bisa dilihat tuh Oh, ada stok berapa yang ya. keluar, berapa yang masuk. Ada stok awal, stok akhirnya berapa. Biasanya setiap itu ya closing ya. Iya, setiap malam kan kita Setiap bisa lihat malam ya. di berapa sisa stok. Oke. Nah, kapan nih pertama kali nih ya Ibu mengenal produk Kimbo dan Vigo-nya? Kalau Kimbo itu sudah lama, karena saya sendiri dulu mengkonsumsi sosis Vigo, gitu. Oh. Konsumsi Iya. sosis Vigo, terus Sebelum berjualan ya? sebelum berjualan, jadi Oke. sudah ada sebab hampir semua yang saya jual itu pasti saya cobain, Mbak. Hampir Oke. semua. Karena kalau seumpamanya nanti kita ditanya sama customer gitu kan, sama Rasa ya, pelanggan, gimana? rasanya apa Bu, ini gitu kan. Jadi kita tahu gitu. Jangan cuman cuman, oh ini enak kan, penjual kan biasanya begitu. Betul, ini iya. enak, ini enak gitu. Tapi nggak pernah nyoba. Nggak pernah nyoba, iya. Oke, nah kurang lebih berapa lama nih Bu untuk mengenal produk Kimbo dan Vigo-nya? Saya mengenal produk Vigo itu mungkin dari tahun berapa ya? Saya mengkonsumsi itu kalau nggak salah sih sekitar tahun 2020 ya. 2020 ya, saya udah kurang 2020. lebih hampir 5 tahun ya Bu ya. Iya. Oke, nah kalau produk Kimbo dan Vigo sendiri nih yang Ibu jual, customer yang paling berminat di item apa Bu? Yang paling berminat itu ini bakso, Oke, terus udah gitu sosis kagak ada ya. sosis yang Kimbo ya, Iya, yang di Kimbo. depan yang isi 10 ya. Iya, bukan yang isi 12. Iya. Oh, isi 12. 12 apa 11 ya? Vigo, Ya, terus udah gitu ini burger. burger. Oh, daging burger Iya. juga lumayan Iya, jalan ya. di Bu? sini justru yang jalan Vigo yang burger. Oh, Vigo Burger. Iya. Itu buat customer-nya untuk konsumsi sendiri atau buat jualan? Ada yang untuk konsumsi sendiri, ada yang untuk jualan. Ada yang konsumsi sendiri, ada yang jualan. Kalau jualan biasanya berarti sekitar sini. Sekitar sini kan. pedagangnya ya. Kalau di sekolahan juga kan mereka tuh kan ada kantin-kantinnya. Oh, ada kantin. Betul, Jadi iya, yang jadi menjual mereka ada yang menjual burger ya di dalam situ ya. Nah, menurut Ibu sendiri, apa sih keunggulan produk Kimbo dan Vigo nih dibanding produk-produk kompetitor yang lain? Kalau Vigo, kalau Iya. untuk burgernya ya Mbak ya, Iya. dia itu mungkin lebih enak. Gitu kan. Lebih enak. Lebih enak daripada Alhamdulillah. kompetitor yang lainnya. Iya. Gitu. Oke. Sebab bukan saya aja sih yang ngomong, bukan karena lagi di podcast di sini ya Mbak. Iya. Soalnya kan kadang-kadang ada gitu kan, saya kayak tadi pagi ada yang borong Kimbo Vigo sampai 5, terus udah gitu dia mungkin baru tahu di sini gitu kan, terus dia bilang katanya, aduh saya baru tahu di sini ada Vigo katanya gitu. Iya. Soalnya enakan Vigo daripada yang itu Produk gitu. yang lain. Ya udah, ya Oke. berarti kan itu keluar dari mereka sendiri gitu, bukan Betul. kita juga mengada-ngada. Jujur nih ya Bu ya, Jujur. berarti ya. Oke, alhamdulillah. Nah, bagaimana nih tanggapan pelanggan terhadap produk Kimbo dan Vigo yang dijual di toko Ibu? Jadi tanggapannya sih mereka suka ya. Ya itu yang tadi ya, yang Tidak paling ada yang- komplain-komplain ya. tidak ada komplain. Untuk masalah harga juga masih Harga juga masih aman-aman ya Bu terjangkau ya. lah, sama lah. Nah, gimana nih caranya Ibu menjaga kualitas produk supaya tetap fresh? Karena kan memang produk frozen ini betul-betul yang handling produknya harus spesial banget ya Bu ya, nggak boleh sembarang, nggak boleh freezernya mati gitu ya. Terus juga freezernya juga harus bersih. Nah, Dibersihkan. gimana Ibu menjaga kualitas produk supaya tetap fresh dan higienis? Ya paling kita sih biasanya memang di dalam kulkas terus gitu kan, di dalam Iya, freezer. dalam freezer Jadi terus. Oke. nggak dikeluar-keluarin. Jadi kan Mm-mm. di dalam situ kan masih tetap beku gitu kan. Betul. Karena kan memang ada kalau yang namanya makanan-makanan beku seperti ini kan Iya. ada tingkat di mana si freezer itu punya
suhu yang Iya, sampai suhu. minimal 18 derajat. Betul. Ih, Ibu luar biasa ini. Sampai menguasai loh ya. Paling setiap seminggu sekali Ibu Vivo ya, Iya. produk biar untuk yang expirednya lebih Iya, lebih dia dekat naikin. Ibu naikin lagi gitu ya. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana prospek kedepannya untuk bisnis frozen ini, Bu? Ya, kalau untuk bisnis frozen sih saya bilang ya bagus ya. Kenapa juga saya akhirnya memilih bisnis frozen? Selain karena memang pertamanya doyan makan. Sama sama saya, Iya, doyan kan makan dan ketahuan jajan. ya, kita Ih, gemuk ya ketahuan. Mbak ya. Iya, iya. Jadi karena pertamanya juga karena doyan makan, tapi keduanya juga ini kalau yang zaman sekarang orang-orang tua milenial gitu kan, itu kan pasti kan maunya yang instan-instan aja lah gitu Betul. kan. Kalau seumpamanya itu bahkan kalau bisa ayam yang sudah dimarinasi gitu kan yang mereka mau dan Betul. tinggal goreng Ya. seperti itu. Betul, Jadi betul. kalau kayak begini kan produk-produk dari Kimbo atau Vigo kan mereka kan udah dibuka tinggal digoreng atau tinggal dicampurkan dengan makanan olahan Iya. seperti burger. Lebih seperti praktis ya. Iya, Iya, lebih singkong praktis. aja sekarang ada yang frozen ya, Bu ya. Mbak. Saya sampai heran, ya Allah, ini singkong aja Iya, sampai ada frozen loh ya. makanya Dan harus sudah mengikuti dibumbuin perkembangan juga ya. zaman. Iya, betul. Iya. Nah, rencana dan target ke depannya untuk Ibu mengembangkan bisnis frozen ini apa nih? Ya rencananya sih kepengennya sih buka lagi ya Mbak ya yang Iya. pasti ya. Tapi ya lihat dulu lah Amin. ini dibesarkan dulu. Iya, betul. Nanti kalau seumpama memang Iya. Allah kasih memang rezeki ke kita ya insya Allah maunya sih buka lagi seperti itu. Amin, Mbak. insya Allah Bu, tambah Insya Allah. berkembang lagi. Amin. Saya lihat juga ada snack-snacknya juga Iya. ya Bu. Nah, biasanya ini yang menawarkan produk ini ada sales yang datang atau Ibu memang ada toko lain? Ibu berbelanja di toko lain atau sales yang menawarkan ke Oh. Ibu? Waktu lagi awal itu sales yang menawarkan ke saya Sales dan ya. alhamdulillahnya salesnya juga aktif gitu ya. Ya. Kayak kesini suka mendatangkan SPG untuk Oke. mereka tuh jadi cukup membantu juga ya. Mereka jalan-jalan gitu kan menawarkan Mobile gitu ya. kan mobile terus sambil ngomong kan mereka itu ada loh di situ Di toko Ilham Frozen baru gitu ya. Ya, jadi ya ngebantu juga Kebantu gitu kan. menginformasikan Iya, ya informasi. ke Sebab kan customer-customer. kalau yang namanya kita berdagang itu kan semua pasti ujung tombaknya adalah marketing, betul ya kan? Setuju, Kalau nggak ada Bu. marketing, Nggak ya jalan. aku rasa sih nggak bakalan jalan. Iya, betul ya. Setuju. Nah, sekarang aku mau tanya nih, Ibu kan masih aktif bekerja. Kasih tips-tipsnya dong Bu, buat Sobat Cuan semuanya supaya bisa memberanikan diri untuk membuka bisnis frozen ini. Apa Iya. nih tips dan saran-sarannya? Kalau tipsnya sih asal kita mau, Ya. ya kan pasti ada jalan, gitu kan. Dan juga kan kalau kita lihat kan frozen ini kan lama gitu ya. Ya. Expired pun ada yang 1 tahun, Betul. seperti itu ya. Ya. Jadi kan kalau nggak usah takut mencoba karena apa? Kalau seumpamanya tidak jalan pun, semua juga berawal bukan langsung besar. Semua berawal dari kecil, Ya. ya kan. Setuju. Dari kecil itu, yang penting kita bisa mengembangkan. Yes. Kalau saya dulu berpikir begini, dari kecil kalau bisa berkembang, alhamdulillah. Kalau nggak bisa berkembang, jeleknya saya makan sendiri. Seperti itu. Ya, ya. Tapi kan ya ternyata ya mungkin Allah kasih rezekinya di sini, Iya. gitu. Ternyata bukan Nur bukan cuma buat dimakan loh, gitu. Kamu juga bisa menghasilkan cuan loh dari situ. Alhamdulillah ya. Jadi bisa terus maju gitu. Iya. Yang penting kita juga mungkin bisa konsisten Iya, ya Bu ya konsisten. gitu kalau kita membuka bisnis ini gitu ya. Oke, terima kasih Bu Nurhayati Ya, waktunya ya. sama-sama, Mbak. Ini ada merchandise dari Kimbo Ibu. Ya, terima kasih Kimbo. Ini ada kaos Wah, dari kaos. PDKT. PDKT. PDKT menandakan sudah pernah di podcast ya. Iya. Oke. Ya, Terima Bu. kasih. Udah closing ya.
Oke, itu dia obrolan kita kali ini dengan salah satu owner toko Ilham Frozen yang berada di kawasan Kebonjeruk. Semoga Sobat Cuan happy dengerinnya dan dapat sesuatu yang bermanfaat ya. Jangan lupa buat selalu pantengin YouTube channel Kimbo Indonesia biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Karena PDKT Podcast Daging Kimbo Trending akan hadir selalu menemani kamu setiap 2 minggu. Sampai ketemu di episode berikutnya dan tetap jualan bareng Kimbo Happy supaya makin happy. Dadah!